Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa itu disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan 60 hari 60 malam sebelum Ramadan itu datang. Dia yang dosanya sudah diampuni, tidak ada sebesar ujung rambut, ingin masuk ke bulan Ramadan. Dia yang sudah dijamin surga, ingin masuk ke bulan Ramadan. Dia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, 60 malam sebelum masuk bulan Ramadan meminta ingin sampai ke bulan Ramadan. Lalu mengapa ada orang yang bergelimang dosa, tak pernah sedikit pun ada jaminan masuk surga, tapi dia tak mau tahu dengan Ramadan, tidak pernah ambil peduli apa yang terjadi pada dirinya? Berarti tak ada iman, keyakinan bahwa setelah mati dia akan hidup lagi. Bagi dia hidup ini hidup begitu saja, lahir, merangkak, berjalan, jatuh, gagah perkasa, pemuda berkuasa, punya harta benda, kaya, tua, sakit, mati, dimakan cacing tanah, selesai. Tak ada itu yang namanya setelah hidup akan mati, setelah mati akan hidup lagi. Dia tidak merasa penting dengan Ramadan. Tapi hadis itu dhaif, memang betul. Kalau hadis itu dhaif, masalahkah meriwayatkan hadis yang dhaif? Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif, kata Imam Nawawi. Ijma' ulama tentang boleh mengamalkan hadis dhaif selama cukup syarat, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah hukum halal haram. Tidak ada riwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk motivasi beramal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para khatib menyampaikan doa itu, alim ulama meminta kepada Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Makanan sudah lengkap, 4 sehat, 5 sempurna, jaga kesehatan, olahraga, tapi ternyata malaikat maut datang lebih cepat dari keinginan. Ada yang lebih dekat daripada cita-cita dan harapan, kematian. Menjadi orang kaya belum pasti kaya, ingin sukses belum tentu dapat, tapi kematian yang kamu lari daripadanya, innal mautal ladzi tafirruna minhu, kamu lari dan mati, fa innahu mulaqikum, dia yang akan datang menjumpai kamu. Kalaulah kematian itu karena sakit, berapa banyak orang sehat walafiat mati dalam keadaan batuk, dalam keadaan tersedak, dalam keadaan sujud, dalam keadaan tertawa, membawa acara televisi, mati dalam keadaan tegak berdiri. Kalaulah kematian itu menunggu tua, berapa banyak anak muda yang gagah perkasa, selesai olahraga, menarik nafas panjang sekaligus nafas terakhir, mati. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan, itu adalah kesempatan yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum. Ada 4 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah sama nuna sana 80 tahun, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah buat dosa sekedip mata, paginya berjihad, malamnya. Mendengar cerita itu bersedih sahabat. 80 tahun, malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah, tak pernah buat maksiat sekedip mata. Lalu bagaimana dengan kami? Umur tak sampai, potong tidur, potong mencari nafkah, potong membesarkan anak-anak, potong lalai lupa, bergelimang dosa. Allah Maha tahu. Allah tahu sahabat-sahabat Nabi itu bersedih, umurnya tak sampai 80 tahun. Maka diturunkannya ayat
untuk menyenangkan hati mereka. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu qadar itu? Lailatul qadri khairan min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kau bersedih karena amal mereka 80 tahun, maka 83 tahun 1000 bulan lebih. Bahkan sesungguhnya makna khairum min alfi syahrin, bukan 1000 bulan, tapi angka yang tertinggi dalam hitungan Arab adalah 1000. Maka sesungguhnya makna alfi syahrin tanpa batasan, karena batas tertinggi adalah 1000 bulan. Jangan pernah bersedih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, tapi sesungguhnya keutamaan diberikan Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda.